Solusi efisiensi restoran, desain dan implementasi lift, dan waiter 3 lantai untuk restoran. Jadi perkenalkan, nama saya Miracle Immanuel Saragi. Saya dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Mekatronika 6C pagi dengan NIM akhiran 094. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana sistem lift makanan saya ini yang disebut dumb waiter untuk kebutuhan restoran atau rumah makan yang memiliki 3 lantai atau lebih, ya 2 lantai, 3 lantai atau lebih. Nah, kita akan lihat latar belakang masalah mengapa saya membuat lift dumb waiter ini. Nah, kita bisa lihat latar belakang dan masalah. Jadi dari pengalaman, dari observasi, ya, dan dari komentar juga banyak orang, bahwa masalah yang sering kita temui pada restoran atau tempat makan, khususnya yang memiliki banyak pelanggan dan memiliki lantai yang bertingkat. Nah, jadi ada risiko di mana makanan itu menjadi dingin atau terlambat disajikan. Yes, sehingga orang itu membuat pelanggan kesal, lama menunggu. Ya, dan juga membuat pramusaji itu harus naik turun tangga, capek gitu. Yang kedua, ada risiko pramusaji atau pelayan yang memberikan makanan itu kelelahan, ya, ada human error, human mistake, terpleset, terjatuh, sehingga makanan itu tumpah di tangga. Nah, itu bisa terjadi, ada risikonya. Dan yang ketiga, optimalisasi ruang dan tenaga kerja. Jadi para staff, ya, para pekerja di restoran ini bisa memiliki fokusnya bisa melayani para customer atau pelanggan, atau ya mengerjakan hal lain, sehingga proses pengantaran makanan ini bisa dihandle oleh lift ini. Nah, itulah latar belakang mengapa lift ini dibuat. Jadi untuk menjawab masalah tersebut, saya membuat lift barang atau lift makanan yang saya sebut juga dengan dumb waiter. Ya, ini untuk kebutuhan rumah makan atau restoran seperti tadi yang saya katakan 3 lantai. Nah, jadi ini desainnya secara mekanikalnya, desain dari liftnya. Oke, kita bisa lihat ini ada 3 lantai, dan kita bisa lihat juga desainnya lebih detail lagi di SolidWorks ya. Oke, ini desainnya yang saya buat di SolidWorks. Oke, ini tampak depannya. Jadi ini liftnya, ini ada motornya di bagian atas di sini, dia ditopang oleh rangka dalam ini yang warna hitam, itu yang tebal untuk mampu menopang motor ini. Di sini ada pemberat juga untuk mengurangi beban lift ya, karena juga di sini ada sangkarnya yang cukup berat, terbuat dari aluminium. Lalu di ini ada 3 lantai, ini untuk 3 lantai. Di sini juga ada sensor limit switch. Ini dia sensornya. Nah, dan limit switch-nya ini ada 7. Mengapa ada 7? Itu nanti akan saya jelaskan di bagian safety-nya ya. Safety feature-nya. Fitur keamanannya. Mengapa ada 7 sensor di sini? Juga di sini ada buffer ya, bumpernya atau ya rubber buffernya. Jadi untuk ini juga untuk safety, fitur safety nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Jadi ini kepalanya ini terbuat dari akrilik ya di bawahnya. Nah, jadi ini seperti ini ya tampilannya. Oke, bagian atas, bagian bawah ya, ini isometriknya. Oke, kita lanjutkan. Oke, setelah kita melihat tadi bagaimana desain mekanikalnya, saya desain menggunakan SolidWorks. Kita lanjut ke solusi dari latar belakang masalahnya tadi. Nah, jadi solusi yang ditawarkan dari lift ini, pertama sistem penggeraknya itu bagian atasnya itu ya, hoistnya
yang efisien itu kita taruh di lantai atas, jadi dia efisien. Lalu dimensi sangkar yang kompak, hemat ruang, namun muat untuk banyak piring atau nampan sekaligus. Ya, jadi bisa kita tumpuk piringnya atau nampannya. Lalu operasional tombol otomatis di setiap lantai atau call and send system. Jadi kita bisa panggil liftnya atau turunkan liftnya itu dari lantai di mana kita berada, lantai 2 kan, lantai 3 atau lantai 1. Seperti itu. Nah, ini solusi liftnya. Jadi liftnya itu ya bisa dikirim ke 3 lantai ini, karena biasanya adalah di restoran itu kan yang banyak pelanggan biasa dapurnya satu gitu, entah itu di lantai 1 biasanya. Nah, sehingga untuk bisa mengirimnya ke lantai 2, lantai 3 itu kita tidak perlu lagi untuk ada pramusaji yang melewati tangga, tapi kita bisa lebih efisien, lebih meminimalisir resiko, ya lebih cepat, efisiensi waktu, efektivitas. Maka lift ini dibutuhkan dalam kondisi tersebut. Oke, kita lanjut ke safety features atau fitur keamanannya. Jadi di sini ada beberapa fitur keamanan. Pertama, seperti tadi yang sudah kita lihat, ada rubber buffer. Ini ada karet peredam di bawah. Ini untuk safety ketika lift ini jika dia gagal, terjadi kesalahan teknis, terjadi kegagalan atau liftnya jatuh, maka dia tidak akan sampai merusak rangka liftnya ataupun bagian dasar liftnya, tapi ada buffernya di sini, ada penyangganya ya. Lanjut di bagian limit switch-nya. Limit switch ini juga termasuk dari bagian safety-nya. Mengapa? Karena ini ada 7 limit switch seperti yang saya tunjukkan tadi secara detail di SolidWorks, dan itu fungsinya jadi sebelum dia sampai ke lantai yang ditujunya, misal dari lantai 1 ke lantai 2, maka ada limit switch itu yang akan terdeteksi nanti oleh ketika liftnya mulai terangkat. Maka dia ketika dia ingin berhenti di lantai tujuan, lantai 2 misalnya, dia tidak akan langsung berhenti dari cepat langsung berhenti gitu. Jadi tidak ada membuat hentakan yang besar terhadap liftnya, terhadap bagian objeknya di dalam, tapi ada slow dulu. Jadi ada limit switch itu untuk menslowkan liftnya sebelum sampai di lantai tujuan. Lanjut ada door interlock system. Jadi ini ada bagian pengunci pintunya, pintu lift. Di sini ada overload sensor. Jadi ketika muatannya itu sudah overload, sudah kelebihan beban, maka akan ada sensor ini yang akan mengirimkan peringatan gitu. Lanjut, rincian anggarannya bisa kita lihat pada Excel berikut ini. Nah, ini rincian anggarannya. Ada sangkar liftnya. Di sini ada linknya, speknya ini full stainless steel. Harganya sekitar 8.500.000. Ya, ini ada harga charge-nya 20%. Biaya transportasinya tidak ada. Oke. Nah, ini dia keseluruhan dari bill of material. Di sini anggaran jasa perakitan fabrikasinya, potong rangka besinya, lasnya, ada pemasangan strukturalnya, instalasinya, ada juga jasa testing, pengujian beban, kalibrasi sensor. Oke, ada edukasi pramusajinya. Seperti itu. Jadi totalnya untuk anggaran kebutuhan liftnya itu 60 juta kurang lebih, dan total anggaran biaya jasa 15.500.000, dan kita jika ditotalkan semua 75.500.000. Ini harga liftnya yang bisa kita jual. Ini diambil dari harga barang plus 20% charge ya. Oke, kita lanjut ke ya, investasi pada lift itu bukan sekedar membeli alat mekanik, melainkan membeli efisiensi waktu kerja yang tak ternilai. Nah, sekian dari presentasi tentang lift CAD saya. Terima kasih.